Halo semua, akhirnya kita sampai pada sesi yang terakhir, yaitu sesi merupakan pengaitan dari modul yang terakhir, yaitu transformasi Z. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai inverse transformasi Z yang akan lebih mudah dijelaskan melalui contoh soal. Misalkan saya memiliki suatu fungsi fz, yaitu 1 dibagi dan seterusnya seperti yang sudah saya tuliskan. Nah, ini kita mau mencari siapa ft. Ya, siapa ft. Nah, maksudnya adalah saya mau mencari inverse z. Ya, jadi saya mau menggunakan inverse dari transformasi z. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan bahwa ketika mau mencari inverse z, kita tidak boleh langsung mencari ft dari sini. Ya, jadi kita perlu membuat bentuknya menjadi fz per z dulu. Dan karena saya harus membentuk dari fz per z, saya harus membuat rumus ini sedemikian rupa menjadi mudah untuk dilihat. Kalau kita lihat sekarang ini ada z pangkat min 1. Kita nggak suka ya lihat pangkat yang negatif. Jadi akan saya ubah dulu nih. Fz ini akan saya ubah menjadi 1 dibagi, perhatikan, 1 min setengah z pangkat min 1. Ini saya kasih space dulu ya. Nanti Anda akan tahu kenapa saya berikan space. Ada maksud pasti ya. Nah, karena saya tidak mau ada z pangkat negatif, boleh dong kalau suku ini saya kalikan dengan z. Yang kedua ini juga ada z pangkat min 1, saya kalikan dengan z. Dengan catatan kalau saya mengalikan dengan z dan z, ini mengubah soal. Ya, karena dia maunya nggak ada z dan z di sini kan. Nah, tapi ini ada trik. Saya bisa membuat ini menjadi sama kembali. Toh z dikali z adalah z kuadrat, maka pembilangnya pun saya kalikan dengan z kuadrat. Nah, ini sama persis dengan soal. Sudah sama ya. Nah, trik ini saya lanjutkan. 1 dikali z kuadrat adalah z kuadrat. Saya kalikan masuk z dikali 1, jadi z. Z dikali z pangkat min 1 adalah 1. Jadi hanya tinggal bersisa setengah. Ya, ini juga sama, z dikali masuk, sehingga saya punya adalah z min 1. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah fz. Ingat bahwa untuk mencari inverse z transform, yaitu ft, saya harus ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk fz per z. Karena saya mau ruas kiri adalah fz per z, maka ruas kanan pun saya bagi dengan z. Sehingga yang bersisa hanya tinggal z dibagi z min setengah z min 1. Seperti itu. Lalu kita akan melakukan hal yang sama seperti transformasi Laplace, di inverse transformasi Laplace. Yaitu kita gunakan yang namanya metode partial fraction. Ya, penyebutnya bisa saya faktorkan atas z min setengah dan z min 1. Ketika penyebutnya z adalah pangkat 1, maka atasnya saya bisa misalkan dengan konstanta a dan b. Lalu PR kita sekarang nih, kita mau cari siapakah a dan b yang memenuhi persamaan ini.